Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang menunjukkan sosiologi sebagai suatu ilmu berdiri sendiri ditunjukkan oleh nomor berapa. Jadi kita bicara konteks sosiologi itu sebuah ilmu itu seperti apa sih, Pak? Oke, kita cek satu-satu, Pak ya. Sorry. Aduh, kenyangan gue. Ilmu yang mempelajari masyarakat modern kah? Ya, bisa. Apakah dia termasuk ilmu terapan? Bukan ya Pak ya. Kalau kita bicara ilmu terapan, ya ilmu terapan tuh ilmu teknik Pak. Ilmu teknik itu terapan atau engineering gitu. Ilmu mempelajari kebudayaan dan unsur kebudayaan agak nyerempet ya Pak ya. Tapi kebudayaan itu lebih dibahas di antropologi. Kebudayaan itu, ini kebudayaan Pak ya. Ini kurang bagus pertanyaan ini. Oke, kebudayaan dibahas di antropologi. Ya, lebih spesifik, Pak. Lebih wabil khusus lah, Pak ya. Intinya itu gitu. Oke. Jadi 3, ya simpen apa ya, ini nggak mungkin kayaknya, Pak. Coret. Iya. Ya, setidaknya yang paling mendekati benar adalah 1, 4, dan 5. Ilmu murni pasti, ilmu murni itu sains maksudnya Pak ya. Sosiologi itu sains. Jadi sains itu bukan IPA, sosum itu juga sains ya Pak ya. Oke, ilmu murni itu berarti sebutannya sains gitu Pak. Oke Pak, bantu like terus Pak. Ini lab sosiologi TKA Pak ya. Lu wajib belajar TKA karena TKA itu syarat dari SNBP. Oke, syarat dari SNBP. Lu wajib belajar TKA. Jangan lu skip. Oke. Ayo bantu like-nya Pak. Oke, ini gue pakai soal asli Pak ya. Gue pakai soal asli ya. Gue malas kalau nggak pakai soal asli. Oke, 145. Lagi Pak, objek kajian sosiologi adalah apa Pak? Apa yang dilihat objek kajiannya Pak? Sosiologi itu mengkaji apa sih Pak? Kan gitu. Secara logika aja Pak, nalar aja di sini. Sosiologi itu mengkaji apa? Coba lu jawab 8 orang ini. Ayo. Kira-kira apa? Sosiologi itu mengkaji apa? Ayo Pak. Ayo jawab. Bantu like juga. Di sini ada Fatria, Retna, I love you, Viola. Oh, ada si petir. Apa nih jawabannya berarti? Sosiologi mengkaji apa? Apakah semua hal yang berhubungan dengan masyarakat? Tidak, Pak. Selera lo memilih baju itu dalam sosiologi itu nggak masuk. Gitu. Anggota masyarakat saling bergaul. Oke, kurang tepat. Setengah benar kalau itu. Masyarakat yang anggotanya sering terlibat konflik. Sosiologi itu nggak selalu mengkaji konflik. Skip. Akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dilakukan oleh seseorang. Sosiologi itu ya dia bicara interaksi, cuman ya sebagian aja Pak. Termasuk dalam kajian. Gitu. Masyarakat yang dilihat sebagai hubungan manusia, iya. Objeknya itu masyarakat, Pak. Oke? Jadi objek kajian utamanya, objek kajian masyarakat beserta interaksinya. Oke? Beserta interaksi. Interaksi itu hubungan, Pak ya. Atau hubungannya. Gitu. Entah itu konflik, damai atau lain-lainnya. Gitu Pak. Jawabannya. Ayo bantu like Pak. Bantu like kakak-kakak. Ini gue bahas soal TKA sosiologi aslinya. Oke. Oke Pak. Sip. Lagi Pak. Kaitan sebagai ilmu terapan, si tujuan mempelajari sosiologi. Ini si tujuan ini soal nggak mateng ini ya. Ini juga bukan sebagai ilmu terapan. Kaitannya sebagai ilmu, tujuan ini gua hapus saja. Mempelajari sosiologi apa? Apa Viola? Skip, gua nggak bahas TKA biologi, nggak bahas saintek. Satu bulan 16 hari dapat hikmahnya lu belajar fisika.
Walaupun gue bisa ya, atau biologi ya. Yang mana di sini Pak? Ini gue hapus Pak ya, nggak tepat secara pertanyaan, rancu. Apa sih tujuan lu belajar sosiologi intinya? Kata Luli A, Rapa A, Viola A. Ya, betul. A jawabannya. Memahami gejala sosial. Oke, bantu like Pak. 21 orang ini. Ini gue bahas sosiologi asli Pak ya. TK asli sosiologi. Waktu tinggal 46 hari lagi. Semangat pejuang SNBP. Syarat wajib. Oke, tadi udah pengumuman. Jangan sampai jelek. Kalau TKA lu jelek ya selamat tinggal SNBP. Oke. Lanjut lagi Pak. Setelah selesai melakukan pertandingan, Hafid dan Faka saling berjabat tangan. Oke. Terus hal ini menunjukkan salah satu ciri interaksi sosial, yaitu apa? Dia berjabat tangan nih Pak. Ayo. Oke, thank you udah nge-share. Jadi kan intinya kan ini ada Hafid, Faka, dia jabat tangan. Udah. Karena kita bicara ciri dari interaksi sosialnya gimana tuh Pak? Ini gue save dulu aja takut hilang. Apakah keseimbangan sosial? Pak, dalam istilah sosiologi itu nggak ada istilah keseimbangan sosial. Bukan L, skip. Bukan C. Nggak ada keseimbangan tuh Pak, ada kondisi ideal. Nggak ada seimbang dalam dunia tuh Pak. B, iya melibatkan dua pihak. Struktur yang tetap. Wah, struktur dari mana? Struktur itu kan lebih dari 3. Struktur tuh harus banyak. Kalau 2 ya bukan struktur. Biner berarti kalau 2 tuh Pak. Oke. Oke, B jawabannya. Ya harus ada dua pihak. Siapa? Hafid dan Faka. Gitu Pak. Ayo bantu like Pak. Semangat pejuang SNBP-nya. Lo 46 hari coba. Matematika, bahasa Indonesia. Dan gue juga ngajar mata pelajaran wajib. Pusing. Pusing gak bang? Pusing lah. Gue kira itu opsional. SNBP wajib ternyata. TKA wajib. Kalau lo ikut SNBP wajib ikut TKA. Itu udah resmi Pak ya hari ini Pak ya. Ayo lagi Pak. Ketidaksiapan para urban yang tidak memiliki kemampuan dan keterampilan untuk hidup di kota dapat menimbulkan pengangguran. Ditambah dengan adanya gap antara masyarakat kaya dan miskin akan menimbulkan kecemburuan sosial. Hal tersebut dapat memicu timbulnya apa Pak? Maksud dari kaum urban ini pendatang. Gitu. Ya kan? Mereka itu datang ke kota nggak punya skill Pak. Habis itu ada antara kaya dan miskin. Nah, ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Yang miskin iri sama si kaya. Apakah kepadatan penduduk? Tidak, Pak. Poin pentingnya kan gini, Pak. Ini poin pentingnya nih. Poin penting. Pendatang, oke, nggak punya skill. Nggak punya skill, oke, datang ke kota. Akhirnya, ya menimbulkan kemiskinan. Terus kenapa lagi Pak? Ya ternyata gap miskin dan kaya makin lebar. Gap miskin dan kaya makin lebar. Yang mana jawabannya? Logika lu aja coba. Iya, kriminalitas Pak. Ya mau nggak mau Pak, orang miskin atau kelas bawah ini akan melakukan tindakan kriminal. Ya agar mereka tetap bisa hidup Pak. Gitu. Oke? Jadi jawabannya apa? Ayo bantu like Pak dan follow juga. Bantu like dan follow kakak-kakak. Kangen sosiologi soalnya guru aku killer tapi buat aku pintar di sosiologi. Boleh. Come on, bantu follow juga. Ayo bantu like sampai 100k. Canda Pak. Patah jempol lo nanti. Dua hal penting yang menjadi patokan apakah perilaku orang itu menyimpang atau enggak itu apa Pak? Ayo.
Yang mana? Gini loh Pak, kalau kita bicara menyimpang atau tidak, tergantung Pak, di masyarakat yang mana. Di masyarakat yang mana. Oke? Berdasarkan nilai norma masyarakat Eropa. Oke? Ya kalau ini gue contoh yang jelek ya, Buffalo Gathering. Buffalo Gathering ini, oke, ya legal. Boleh-boleh aja Buffalo Gathering kalau lu di masyarakat Eropa, Pak. Tapi kalau lu di Indonesia tidak boleh. Di Indonesia tidak boleh berdasarkan, oke, norma dan nilainya. Nilai dan norma. Nggak boleh Pak Buffalo Gathering kalau di sini Pak. Tapi kalau di Barat, ya sekarang aja. Oke, boleh-boleh aja. Lagi-lagi kan Pak, menyimpang atau enggak itu kan relatif sebenarnya. Oke, sosiologi nggak ngurusin itu. Berarti jawabannya apa? Bukan A, masa situasi umum. B, jawabannya tergantung nilai dan normanya, Pak. Oke? Gitu, Pak. Oke, thank you Rembulan yang udah follow. Lagi, Pak. Pusing gue juga ngajar TKA ini, guru TKA gue. Yuk. Mama follow. Siapa lagi tuh follow tuh? Zelenov. Pasti dia orang Rusia. Russia. Oke. Please kasih tahu biar suka sosiologi. Latihan soal aja Pak. Udah nggak penting lu belajar teori. Lu 46 hari lu belajar teori dapat hikmahnya doang lu. Oke. 7. Dalam berinteraksi dengan teman sebaya, seorang anak secara bebas tanpa paksaan, oke, dapat menerima ataupun menolak perilaku yang baik sesuai norma dan sosial. Oke. Pengaruh media sosialisasi terhadap perkembangan kepribadian adalah apa Pak ya? Kalau kita bicara media sosialisasi itu kan ya kayak semacam TikTok Pak ya. TikTok itu kan media sosialisasi Pak. Oke. Nah, kita lihat di sini, tapi harus baca hati-hati. Gua aja live itu random, jangan tungguin gua kalau live. Oke. Baca hati-hati. Kita kategorisasi. Tar dulu sabar. Dalam berinteraksi dengan teman sebaya, seorang anak secara bebas tanpa paksaan, ini gue tulis nih, seorang anak bebas tanpa paksaan menerima atau menolak perilaku yang baik sesuai dengan nilai dan norma. Pengaruh media sosialisasi ini bukan media sosialisasi, agen harus ya. Oke, agen ya. Ngantuk ini yang bikin soal. Agen sosialisasi terhadap perkembangan adalah apa? Oke, kita lihat di sini. Apakah ketika lu berteman, lu disuruh untuk berperilaku antisosial? Tidak, Pak. Yang antisosial kan berarti lu melawan norma, Pak. Antisosial berarti lu ngelawan norma. Anti kan, Pak? Norma dan nilai. Nggak semua teman lu kayak gitu. Ya, kecuali kalau teman lu stres. Oke, skip. Lu kan di sini punya pilihan. Mau menerima atau nolak. Gitu. Lagi Pak, 8. Membuat individu bersifat konsumtif. Tidak juga Pak. Konsumtif dari mana? Kalau misalkan, ya mohon maaf, kalau temen lo gembel semua, ya nggak ada duit dong Pak. Buat ini. Buat konsumtif. Oke. Berkembangnya sikap hedonis. Belum tentu Pak. D jawabannya. Hedonis kalau lo nggak punya duit, ya udah. Nggak juga, jawaban paling panjang benar. Nggak. Itu teori dari mana itu? Iya, seseorang dapat menyesuaikan. Dodol. Oke. Lagi ya Pak, 8. Perilaku membuang sampah ke sungai oleh warga yang tinggal di bantaran dilatar belakangi oleh kebiasaan warga yang nggak mau susah dan bersikap seenaknya aja. Ya, ini sering Pak di desa gua. Buang aja sampah ke kali atau ke sungai. Ditinjau dari intensitas pelakunya, penyimpangan tersebut termasuk penyimpangan apa Pak?
Penyimpangan itu cuma ada dua. Penyimpangan itu dua, Pak. Gua kasih tahu sama lo. Oke. B katanya. Yakin? Individu. Warga itu individu atau banyak? Pertanyaan gue, warga itu individu atau banyak? Kan itu dulu. Warga, Pak. Oke. Oke, ya. Ya, warga kan kelompok, Pak. Oh, banyak juga yang 71 rekor yang ikut sosiologi. Lo pada ngambil prodi apa, BTW? Nih gue sambil balas WA dulu bentar, Pak. Lo ngambil prodi apa sehingga tes lu sosiologi? SNBP lu ambil apa? Kan SNBP wajib ikut TKA. Hukum, Pak. Nah, hukum rimba. Oke, canda. Kayaknya sih C. Psikolog gua bebas. Whatever. Ilmu politik, Pak. Oke, humas. Hubungan masyarakat, ya. Ya, kita lihat di sini. Nggak ngarepin SNBP. Iya, SNBP sekarang menurut gue berat juga sih karena ada TKA ya. Ayo, deh nih gue bahas. Nah, ditinjau dari intensitas pelaku, Pak ya. Kata kuncinya pelaku. Oke? Pelaku. Kalau berdasarkan pelaku, Pak, pelaku penyimpangan, ya ada dua. Ya kalau nggak individu, ya warga. Tapi kalau berdasarkan sifat penyimpangan, ada dua juga. Primer, ini pertama kali dilakukan. Biasanya ya kenakalan aja sifatnya. Dan ada sekunder. Sekunder tuh berulang kali. Berulang kali dan kriminal umumnya. Berarti apa jawabannya? Gak mungkin lah. Possible soal kayak gini. Tapi kalau konsep ya sampai kiamat juga gini-gini aja soal sosiologi. Oke. Gimana jawabannya? Bukan, kan intensitas pelaku. Pelaku penyimpangan. Pelaku, Pak. Pelaku. Ditinjau dari pelaku. Bukan dari sifat. Oke. Ada kata kuncinya. Iya. Kelompok. Cicak. Oke. Lagi ya, Pak. Ya. Wow. Apa nih? Perhatikan gambar berikut. Ayo, bantu like, Pak. Sampai 1 juta, Kak. Canda, Pak. Terbentuknya stratifikasi sosial pada gambar tersebut. Karena kenapa, Pak? Kenapa bisa terbentuk seperti itu? Ada kelas atas. Oke, ada kelas menengah, ada kelas bawah. Ini kan konteksnya ekonomi, Pak. Ya lo kelas eksekutif, bisnis, ya kan, atau kelas ekonomi. Konteksnya ekonomi atau kepemilikan materi dalam kurung harta. Dah, apa jawabannya? Stratifikasi itu apa? Berarti kan stratifikasi itu pembagian kelas sosial. Kelas sosial berdasarkan, di umumnya itu cuma dua, Pak ya, berdasarkan ekonomi atau kekuasaan dalam kurung politik. Dah, berarti yang mana jawabannya, Pak, dari penjelasan gue ini? Oke, ya, B. Sosiologi itu dinalar aja, Pak. Lu pakai bahasa aja. Lu mau soal utul GM kek, SIMAK, ujian nasional, TKA, ya bentukannya gitu-gitu aja dari dulu. Oke. Lagi, Pak. Good. Wih, 121. Banyak juga. Oke, thank you yang follow. Kenyataan sosial merupakan wujud dari diferensiasi sosial. Berdasarkan suku bangsa adalah apa, Pak?
Realitas sosial merupakan wujud dari perbedaan sosial berdasarkan suku bangsa. Suku bangsa Jawa, Melayu, contohnya. Ayo, jawabannya apa? Wih, 133. Ayo bantu like juga, Pak. Ini rekor gue nih. Biasanya gue kalau sosiologi live-nya dikit, kalau ekonomi banyak. Lebih banyak ikutin live ekonomi gue. Oke. Different, berbeda-beda. Boleh. Pinter dia pakai bahasa analisisnya. Meningkatnya nepotisme. Oke. Jawabannya 2. Solutif sekali. Luar biasa. Oke. Katanya, ayo sekalian bantu like, Pak. Ini gue balas WA dulu, Pak. Ini gue ngajar privat besok jam berapa? Ya jam 9 pagi ternyata. Bisa satu aja lah, jangan lu borong. Sosiologi itu nggak kayak bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sering kali 2 jawaban. Kalau sosiologi, ya satu cukup lah. Oke, sini gue highlight kata kuncinya. Kenyataan sosial yang merupakan wujud dari diferensiasi sosial, perbedaan sosial berdasarkan suku bangsa adalah apa? Oke. Penghasilan diterima setiap suku bangsa berbeda-beda, relatif ini Pak ya, tergantung negara lu. Relatif, kalau lu di negara Eropa Barat sangat terasa. Oke. Orang Asia gajinya lebih kecil. Terjalin kerjasama antar kelas. Oke. Kan kita bicara perbedaan sosial di sini Pak ya. Perbedaannya, kalau berbeda itu rata-rata konflik. Gitu. Penghasilan bangsa berbeda-beda lagi-lagi relatif. Tergantung tempatnya di mana. Terjadinya konflik antar kelas. Antar kelas itu, oke, tidak melihat suku bangsa. Lu mau orang Eropa kek, lu mau orang black kek, ya lu bisa sama-sama jadi buruh gitu. Suku bangsa. Oke, berarti jawabannya apa? Iya. Ya paling gampang bukan bermaksud rasis ya Pak ya. Enggak. Bukan. Tapi kan kalau kita lihat ya mayoritas jabatan penting itu kan dipegang oleh orang Jawa terutama. Ya gimana paling banyak sebenarnya. Enggak rasis-rasis juga sebenarnya. Oke? Enggak lah. Apa ya? Bukan bermaksud rasis. Gue cuma nyari contoh yang deket aja lah. Sistem kekerabatan. Cenderungnya emang begitu kok Pak. Semua negara manusia itu emang makhluk rasis. Oke? Lagi Pak. Wow, 170. Ayo lagi Pak, bantu like terus Pak. 11. Oh ya betul sekali, perusahaan India semua. Betul sekali si Sehun itu. Makanya kenapa orang Jepang itu milih orang India. Alasannya itu. Soal wajib, ya kapan-kapan lah. Tergantung mood gue juga. Gue tuh pokoknya live itu kebanyakan sosiologi, ekonomi. 11 Pak. Perbedaan peranan dan pekerjaan berkaitan dengan spesialisasi keahlian yang digunakan masyarakat sebagai pengelompokan yang bersifat horizontal. Latar belakang terjadinya pengelompokan tersebut adalah apa? Ayo. Ini lumayan nih soalnya nih, analisis juga nih. C Pak. Kayak orang India. Sorry Pak. C katanya. Yang lain sama nggak? Orang India tuh biasanya di IT. Oke. Tapi ya belum tentu C juga Pak ya. D katanya. Oke. Baca hati-hati. Ini bagus nih jawabannya emang D.
Perbedaan peranan dan pekerjaan berkaitan dengan spesialisasi keahlian. Ini kan kita lihat. Digunakan masyarakat sebagai dasar pengelompokan bersifat horizontal. Jadi kalau kita bicara pengelompokan berdasarkan horizontal, pekerjaan itu termasuk, Pak. Sebenarnya kerjaan itu apapun tuh mulia. Lu mau tukang besi kek, lu mau petugas kebersihan ataupun dokter, ya itu sifatnya horizontal. Sama-sama mulia, sama-sama sejajar. Gitu, Pak. Nah, latar belakang terjadi pengelompokan tersebut, kenapa? Kenapa bisa ada spesialisasi? Gitu kan? Kan pertanyaan gitu, kenapa bisa ada spesialisasi? Kenapa bisa ada spesialisasi? Spesialisasi. Yang mana berarti? Apakah dalam masyarakat terdapat status sosial berbeda? Ya enggak juga, Pak. Lo mau dari status apapun ya bisa. Lo jadi tukang sapu atau apapun lah, anything. Masyarakat menghargai sesuatu yang bernilai lebih. Ini terkait dengan ya vertikal ya, Pak ya. Atas bawah. Terdapat hierarki berjenjang yang bersifat horizontal. Horizontal itu bersifat sejajar, Pak. Nggak bisa. Horizontal kan garis lurus sejajar. Gitu. Oke. Skip. Memiliki fungsi kepentingan masing-masing di masyarakat. Iya, ya itu jawabannya. D, Pak. Kenapa orang India diundang? Ya tadi, Pak. Ya fungsinya itu mereka IT. Gitu. Oke. Ini rekamannya gue taruh sini, Pak ya. Kalau lu nanya rekamannya, Bang, rekamannya di mana? Oke. Di sini, di CL Freak di sini, di YouTube ya. Oke. Gitu, Pak. Sekaligus PDF ya. Oke, sip. Oh iya, Pak. Kalau lu mau ikut bimbel SNBT lagi, bimbel TKA boleh. 90K per bulan. Gua belajar seminggu 5 kali. Oke. Shit, man. Yaps. Oke. Boleh banget kalau lo mau ikut. Gue belajar pelajaran wajib juga, Pak ya. Sama sosum kayak ekonomi, sosiologi, PKN. Gue nggak nyediain saintek. Skip. Waktunya nggak mungkin cukup kalau saintek. Oke. Lo bisa belajar kayak bahasa Indonesia, matematika wajib. Itu lo daftar aja, tinggal hubungi Bang Yuda atau Bang Jidan. Udah ada di web resminya. Nggak ada bedanya, Pak. Lo nanti juga bisa dapat soal ini. Nih misalkan lu mau lihat soal-soal asli dari tahun ke tahun, boleh. Ini kayak sosiologi nih, gue kumpulin dari tahun 95 sampai 2019. Tuh, 96. Gue ngumpulin. Barangkali lu mau ini bahan ajar gue, Pak. Oke, sama aja. Lanjut lagi, Pak. Dah. 12. Seorang siswa dari keluarga tidak mampu berhasil masuk perguruan tinggi jalur SNMPTN. Zaman dulu namanya SNMPTN, sekarang SNBP. Pada saat berkuliah, ia sangat rajin dan tekun dalam belajar sehingga lulus dengan predikat cum laude. Setelah lulus, dia bekerja di perusahaan ternama dan sekarang menjadi direktur. Berdasarkan contoh tersebut, ia menjadi saluran dalam mobilitas sosial adalah apa, Pak? Dia tuh orang nggak mampu. Dia lolos SNBP, dapat KIP. Dia rajin belajar, dia prestasi, dia punya kerjaan, jadi direktur. Kata soal, dia itu bisa seperti itu gara-gara apa sih sebenarnya? Itu aja. Oke. Gara-gara apa? Gara-gara lembaga pendidikan. Pasti lu tinggal coret aja di sini. Lu coret, ya kan? Berarti kan A dan B nggak mungkin. Oke, kita lihat di sini, Pak. Apakah kekuasaan masuk? Tidak. Coba lu baca baik-baik di sini. Pada saat berkuliah, ia sangat rajin dan tekun sehingga ia sangat memuaskan. Oke, lu lihat di sini kata awalnya. Dia itu dari keluarga yang tidak mampu. Tiba-tiba jadi direktur, jadi kaya. Gitu, Pak. Dari keluarga nggak mampu alias kismin, oke, menjadi kaya, direktur. Kaya. Berarti kan kaya miskin ini kan berarti konteksnya ekonomi, Pak. Kaya miskin ekonomi. Dah. Oke.
Dodol jawabannya. Ya, nggak keagamaan Pak. Dia nggak jadi ustadz. Oke. Tumben rame Pak. Karena kepepet mungkin ya. Yang ada pengumuman tadi. Yang ikut SNBP wajib ikut TKA. Oke. Lagi Pak, ayo bantu like Pak sama follow. Oke. Besok tuh gua tuh ya kalau lu mau ikut kelas bayar ya Pak ya. Besok gua tuh bahas bahasa Indonesia. Oke. Gua nggak live kalau yang itu Pak ya. Lu boleh ikut tuh Pak. Ya bimbel gua. Ini khusus mata pelajaran wajib dan sosum pasti ya Pak ya. 90 per bulan atau 30.000 per minggu. Lo bisa kontak Bang Yuda atau Bang Jidan. Oke? Lo bisa dapat semua soal-soalnya Pak Bang. Soal gue ini gue kumpulin. Soal asli Pak ya. Skip. Gue nggak suka soal-soal buatan. Oke. Dodol? Paling gampang lo peringkat berapa di sekolah? Itu. Lo nggak usah susah aja. Lu peringkat berapa di sekolah? Saran gue sih mending ikut aja sih SNBP. PTKA. Kalau lu peringkat 110 aman. Sosiologi selain hari ini kapan lagi Pak? Random. Gue tuh kemarin aja gue bahas ekonomi. Makanya gue kaget nih sosiologi rame banget. Murid C goes to top 3. Murid gue kebanyakan di UGM. 13 Pak. Semenjak aktif sebagai anggota partai, Pak Ridwan rajin melakukan kegiatan sosial, cari muka, sehingga rakyat memilihnya sebagai bupati di daerahnya. Saluran mobilitas. Apa di sini, Pak? Pakai logika lu aja, Pak. Kalau lu mau nyalon bupati sampai gubernur, lu butuh partai. Lu butuh partai. Partai organisasi politik. Gitu, Pak. Oke. Dah, jawabannya A. Ayo, bantu like lagi, Pak. Sama follow, Pak. Rekamannya gue taruh sini, Pak ya. Gue tuh juga bikin tuh prediksinya, Pak. Ya nggak tahu keluar atau enggak. Cuman ya konsep mah dari dulu ya gitu-gitu aja soal mah. Oke. Kalau soal-soal yang ini soal asli nih sosiologi ya lu ikut bimbelnya. Ini sosiologi aja sampai 227 halaman. Oke. Ini juga ada soal ekonomi, bahasa Indonesia, matematika. Ini matematika wajib Pak ya. Ini udah gue pisahin per bab. Enak banget ini. Dipisahin per bab. Dulu namanya ujian nasional, sekarang TKA. Cuma ubah cover aja intinya. Oke. Isinya mah sama-sama aja. Konferensi tadi LBI pakai biologi, fisika, kimia Pak. Ya, gue udah siapin itu. Nilai dan norma sosial mendasari berbagai interaksi, proses sosial dekade 90-an tentu berbeda dengan 2000-an. Akibatnya dapat berbeda persepsi. Oke. Ini gue taruh sini aja, Pak. Tuh. Taruh sinilah. Oke. Tuh, biar lu nggak usah scroll ke atas, pusing lu scroll ke atas. Oke. Sorry Pak ya. Nah, kita lihat di sini Pak. Nilai dan norma sosial mendasari berbagai interaksi dan proses sosial pada dekade tahun 90-an. Oke. Tentu berbeda dengan dekade 2000-an. Akibatnya antar individu atau kelompok sosial dapat berbeda persepsi suatu gejolak sosial, terutama terkait dengan penerimaan dan penolakan norma. Hal ini dapat menimbulkan konflik antar kelompok. Faktor penyebab konflik berdasarkan apa, Pak? Ayo. Ya sama aja kayak gini, Pak. Gen Z ngatain atau di sini Gen Z punya prinsip beda dengan boomer. Gen Z kalau nggak suka sesuatu langsung ngomong.
langsung ngomong. Kenapa bisa kayak gitu? Oke, karena mereka hidup di era keterbukaan. Sedangkan kalau Gen Boomer sebaliknya, mereka itu kan ya hidupnya kaku, Pak. Gen Boomer tuh sebaliknya. Ya, serba tertutup. Kalau nggak suka tuh diem aja kan. Kalau Gen Z itu kan kalau nggak suka ya udah ngomong. Gitu. Ya, karena ya zamannya berubah. Zaman berubah kan. Ini kan era keterbukaan, atau di sini zamannya beda. Zamannya udah berubah. Gitu, Pak. Berarti jawabannya apa? Dari penjelasan gue itu. Ya, Pak ya. Perubahan sosial. Oke, Pak. Ayo bantu like lagi, Pak. Duh, gue habis ngajar UTBK capek malah. Untungnya nggak jadi ngajar privat. Yuk, lanjut, Pak. Pertikaian antar warga kampung diselesaikan oleh ketua rukun warga dengan mempertemukan mereka untuk duduk bareng, bicara permasalahan yang mereka hadapi. Penyelesaian konflik dengan cara tersebut. Akomodasi yang bentuknya apa, Pak? Gua buka les. C. Perlu dijelasin gak nih semua opsinya? Ini soal dari zaman jebot selalu ada ini. Dari era 90-an sampai paling baru, sampai soal simulasi ada. Perlu. Oke. Jadi gini, Pak. Akomodasi sosial itu, akomodasi sosial atau akomodasi aja, berarti kan bentuk penyelesaian masalah. Penyelesaian atau konflik lah. Penyelesaian konflik. Kalau kita bicara arbitrasi nih, Pak, atau opsi A, Pak ya. Ini opsi A. Oke. Apa yang maksud arbitrasi? Berarti kan di sini pakai pihak ketiga. Pakai pihak ketiga. Tetapi di sini sih. Keputusan pihak ketiga mengikat. Contohnya apa, Pak? Contohnya tuh gampang. Contoh. Konflik hasil pilpres. Diselesaikan oleh MK, Mahkamah Konstitusi. Ya semuanya harus ngikut, mau Prabowo, mau Jokowi, mau si Ganjar atau Anies ya harus ikut semua. Kompromi itu ya berarti saling mengalah. Mediasi berarti apa? Ya libatin pihak ketiga. Tetapi keputusannya tidak mengikat. Terserah lu mau ngikutin atau enggak. Tapi kalau arbitrasi kan ya lu wajib ngikutin. Konsiliasi apa, Pak? Ini konsiliasi, Pak ya. Konsiliasi berarti ya saling memaafkan. Di sini saling maafin. Adjudikasi apa? Ya udah, penyelesaian yuridis, hukum berarti, Pak. Penyelesaian lewat hukum atau peradilan. Oke, ini kan ketua RW-nya itu kan ngumpulin, ayo duduk bareng yuk, gitu kan? Karena kata kuncinya ketua RW di sini, Pak. Dia kan pihak ketiga. Oke, dipertemukan tuh, Pak. Enggak, di sini nggak bilang saling maafin, Pak ya. Kalau ketua RW kan sifatnya itu nggak mengikat, ya udah terserah lu mau lanjutin konflik atau enggak. Gitu. Berarti jawabannya apa? Ayo. Arbitrasi. Ya nggak mengikat, Pak. Dia nggak mengikat. Ketua RW itu informal, Pak. Dia bukan lembaga. Mediasi. Oke, Pak. Good. Oke. Boleh kalau lo mau ikut bimbel SNBT. TKA-nya murah meriah. Kita seminggu 5 kali. 4-5 kali lah. Oke. Belajar pelajaran wajib. Kalau lo ikut hari ini ya besok kita belajar bahasa Indonesia tuh. Kelas bahasa Indonesia. Pakai soal asli ya, Pak ya. Ini soal-soalnya, Pak. Tuh, gue udah bahas tahun 96.
Oke, ini bahasa Indonesia berapa halaman modulnya? Coba gue cek. Kayaknya banyak deh bahasa Indonesia. Dulu namanya ujian nasional Pak ya. 372 halaman. Sama aja, cuman ganti cover. Ya, lu bisa PC Bang Yuda atau Bang Jidat. Monggo Pak. Jangan nungguin gua live gua tuh random. Oke? Ini rekaman live-nya ada di sini Pak. Tuh, gua naruh di channel. Ayo, lanjut lagi Pak. Murah meriah Pak. Cuman gua nggak fokus teori Pak ya, gua langsung fokus pada soal. Adanya isian kayak benar salah, cuma emang enak, lebih gampang. Yang penting lu kuasain konsep soal itu. Soal itu nggak ada yang berubah dari tahun 90-an. Ya gitu-gitu aja model soal mah Pak. Yang ditanya itu lagi. Makanya lu pelajarin soalnya, kuasain konsepnya. Nah, kalau belajar teori misalnya interaksi sosial, wasting time Pak. Ayo Pak. Perhatikan contoh penyimpangan berikut. Yang mana di sini Pak? 16. Sikap di atas termasuk penyimpangan karena sosialisasi tidak sempurna. Apa di sini? Ayo. Dia nggak sempurna, Pak. B. E. Anak broken home deh. Oke. B. Jawaban lu macem-macem, Pak. Lu kayak nebak-nebak aja. Oke, A. Oke, bantu like, Pak. Mau follow, Pak. Apa? Ya udahlah, gue jelasin lah. A, B, C, D. Solutif sekali. Oke, Pak. Ngopi dulu. Nggak, kalau live tuh santai, Pak. Enaknya kopi ini. Oke. Jadi gampangnya gini Pak, sosialisasi tidak sempurna itu, oke. Sosialisasi, ini gue bikin sederhana aja ya, tidak sempurna. Berarti seorang anak, oke, dia itu nggak dapet, oke, norma dan nilai yang kuat, Jadi itu ibaratnya kurang dalam diajarin ya, cuman dibilang, oh ya udah kamu jangan ini, gitu, oke. Kamu jangan ngerokok, nggak dijelasin tuh kenapa nggak boleh ngerokok misalkan. Membolos sekolah karena gurunya tidak hadir, ya ini nggak mungkin lah Pak. Kalau satu lu skip, yang ada satunya lu skip. Ikut geng motor, satu nggak mungkin Pak. Oke, satu nggak mungkin. Ya ini lebih kepada situasional aja sih. Oke, situasional. Gue rasa banyak orang yang pernah bolos itu Pak ya. Situasional itu mah Pak sifatnya. Ikut geng motor karena ajakan teman sebaya, bisa. Putus sekolah karena orang tua bercerai. Ini kayaknya faktor keluarga deh Pak, ini jatuhnya. Ini kayak broken home lah. Gak pas ini Pak. Yang ada satunya lu coret Pak ya. Yang ada satunya lu coret. Malas bekerja. Tapi ini bisa lah. Ini nggak ada jawaban mungkin kan ya. Coba kita lihat dulu. Kadang tuh opsi itu menyesuaikan aja sama jawaban Pak. Kadang lu bisa paksa-paksain. Suka bergadang. Boleh lah inilah ya. Suka bergadang boleh. Oke. Mana nih putus sekolah karena orang tua bercerai. Putus sekolah itu ya putus sekolah karena orang tua bercerai. Ini lebih kepada faktor keluarga lah. Nggak berarti. Faktor keluarga. Malas bekerja karena tidak adanya pengawas. Ya bisa. Walaupun ini agak maksa sebenarnya. Gua nggak setuju sebenarnya nomor 4 ini.
kadang bikin soalnya buru-buru. Yang pasti ini Pak ya, lu cari aja Pak ya. 35. 35. Oke. Sorry, kok 35? Astagfirullah. 25 maksud gua. Ngantuk guanya. 25. Walaupun 3 sama 4 itu debatable ya. Debatable. Oke. Debatable. Oke. Jangan lu anggap orang itu sempurna membuat soal Pak. Gue dulu gabung kepanitiaan kan. Jadi ya udah. Manusia yang buat Pak pasti ada errornya juga Pak. Ada missingnya. Oke lagi Pak. 17. Kita lihat di sini. Nih gue copy paste aja biar lu nggak perlu scroll. Tuh. Contoh primordialisme. Apa di sini Pak? Primordialisme dari kata prim. Ayo bantu like juga Pak. Bantu like. Follow juga. Dari kata prim. Primordialisme itu kan berarti mendahulukan ya suku, bangsa, dan agamanya. Dah itu aja intinya. Dari kata prim. Coba kita lihat, cari aja jawabannya. Intinya tuh, nih gua tulis dulu aja. Primordialisme berarti menganggap suku, bangsa, agama, rasnya, keluarganya, dan macam-macam Pak ya, paling terbaik gitu ya. Bisa dibilang agak rasis lah, sifat kayak gini emang rasis lah. Ini gue bikin merah aja. Coba berdasarkan definisi gue yang mana nih jawabannya? Ini kan nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Iya, keanggotaan berdasarkan asal daerah ya. Apa ya? Oke, sip. Ada 53 yang follow. Mantap. Oke Pak, ini rekamannya gue taruh YouTube Pak ya, YouTube channel. Oke. Ya kalau lo mau join bimbel TKA-nya boleh banget. 90K per bulan, belajar seminggu 4-5 kali. Kayaknya 5 kali minggu ini. Oke. Gue bahas soal asli aja Pak ya. Soal per tahun kayak gini, kumpulan aslinya. Udah gue sesuaikan sebenarnya. Oke. Boleh banget. Lanjut lagi Pak. 18. Anak yang mempunyai pendidikan lebih tinggi cenderung akan merasa benar. 1930. 1900. Sorry. Kalau Sabtu Minggu siang. Takutnya ada yang ke gereja. Pagi-paginya. Minggu depan gue udah 5 kali mepet. Pengen ngabisin bahasa Inggris gak kesentuh soalnya. Oke, bahasa Inggris gue juga pakai soal asli ya. Anak yang mempunyai pendidikan lebih tinggi cenderung akan merasa benar jika berdiskusi dengan orang tuanya. Betul nih, setuju gue. Akibatnya timbul pertentangan. Konflik apa di sini Pak? Ini klub termasuk mapel wajib. Gue ngajar mapel wajib juga Pak ya. Tuh, mapel wajib tuh, matematika. Tuh, soal aslinya dari tahun per tahun udah gue pisah per bab. Kurang baik apa lagi guanya. Bahasa Indonesianya. Tuh, udah gue bahas tahun 96 kemarin. Oke. Yang mana Pak di sini Pak? Rasial itu ras Pak. Ya nggak mungkin misalkan orang tua lu Melayu lu bule. Kan nggak mungkin Pak. Kalau orang tua lu Melayu ya lu Melayu juga. Oke. Antar kelas sosial. Pak, kelas sosial itu dipisahnya cuma 2 Pak. Kalau nggak berdasarkan politik, presiden, menteri, atau ya ekonomi, kelas atas, kelas bawah, kelas menengah. Berarti yang mana tuh jawabannya tuh Pak? Ini kan ayah sama anak. Ayah sama anak kan beda generasi.
Ibaratnya boomer sama Zoom apa sama Gen Z gitu. Oke, dibikin simpel aja Pak. Lagi Pak. Banyak juga yang nge-follow. Bantu like Pak. Oke. Berikut merupakan masalah sosial. Yang mana masalah sosial Pak? Masalah sosial. Mana menurut lo masalah sosial? Kemiskinan lah Pak. Percepat Pak. Lu mau kayak mau kemana aja? Iya, kemiskinan. Ya, karena kalau miskin itu Pak, itu akan menimbulkan masalah sosial. Ya kan? Miskin. Gara-gara miskin kriminal. Ya Pak ya, gara-gara kriminal ini ya konflik sosial. Ya Pak ya, dan lain-lain impactnya besar banget. Gitu. Oke, sip. Ya ngapain basa-basi? Kalau bisa dibikin simple, ngapain lu bikin pusing, Pak? Hidup, Pak. Gue tuh ngajar tuh to the point aja. Makanya gue jarang ngajar teori-teori yang panjang-panjang tuh. Ngantuk. Wong lu mau ngerjain soal tujuannya bukan mau kuliah sosiologi. Oke. Lagi, Pak. Pengangguran dan kemiskinan dapat mengakibatkan apa? Pakai logika lu. Baru gue jelasin tadi tuh, Pak. Bakal nyebabin apa, Pak? Iya, kriminalitas, Pak. Gitu. Kalau sekarang tuh nganggur. Nganggur main judol. Kan? Orang main judol tuh karena nganggur, Pak. Gak ada kerjaan. Gara-gara judol kalah, kriminal. Lebih kompleks kalau sekarang tuh, Pak. Oke, Pak. Sip. Oke. Boleh banget, Pak, kalau lo mau ikut les TKA-nya. Oke. 90K per bulan. Terus habis itu gue juga bahas pelajaran wajib, Pak ya. Seperti matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Oke. Cuman ya mata pelajaran pilihannya cuma sosum. Dan gue nggak nerima murid terlalu banyak. Sip. Lagi Pak, kejahatan yang kerap kali terjadi di tengah masyarakat sampai secapek gue. Beda kalau gue ngajar les. Memang ada targetnya. Kejahatan yang kerap terjadi di tengah masyarakat dapat diatasi dengan menggunakan ilmu sosiologi melalui metode preventif. Preventif itu pencegahan. Represif itu tindakan yang keras atau memaksa. Merupakan salah satu upaya apa, Pak? Logika lu. Preventif. Preventif mencegah. Represif memaksa. Memaksa. Dah, dari situ aja, Pak. Logika lu pakai, Pak. Hal ini merupakan salah satu upaya apa? Supaya nggak terjadi apa intinya? Ayo. Iya, masalah sosial. Mencegah masalah sosial. Lu dipaksa untuk nurut dan dicegah untuk melakukan tindakan yang enggak-enggak. Gitu. Iya, salah satu unsur represif adalah hukum. Oke, terutama hukum pidana. Hukum pidana. Dah, itu kalau di Indonesia, Pak. Oke. Lagi, Pak. Menjauhkan masalah itu bakal tetap ada, Pak. Masalah itu bakal tetap ada. Bener kan? TK aja masalah bagi hidup lo. Itu kan contohnya. Nggak mungkin lo menjauhkan masalah. Masalah akan selalu ada. Selama manusia punya napas, masalah bakal tetap ada. Oke? Oke, Pak. Ini rekaman gua taruh di sini, Pak ya. Di YouTube channel. Sorry banget kalau ngajarnya agak terlalu santai dan tidak formal. Oke? Karena kalau terlalu formal, malah banyak nggak ngerti.
Oke, kita lihat lagi di sini, Pak. Ini gue copy paste aja kelamaan. Oke. Tes. Lu ngapa? Oke, sip. Nih, gue masukin di sini, Pak. Oke. Ini berapa soal sih? Gue aja nggak tahu berapa soal. Oke. Tapi gue bahas sampai 25 aja deh. Come on. Lembaga ekonomi mengatur perputaran uang dari masyarakat yang disimpan di bank untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan bank adalah menjaga ketersediaan stabilitas nilai rupiah. Ini kesini Pak ya. Lanjutan ya. Agar tidak terjadi inflasi. Apabila hal tersebut terjadi, maka PHK tidak akan terelakkan. Angka kemiskinan juga meningkat. Tujuan dari lembaga ekonomi tersebut adalah apa? Lembaga yang mengatur perputaran uang masyarakat disebutnya adalah bank. Bank mengatur perputaran uang. Putaran uang di masyarakat. Dah. Apa di sini logikanya berarti Pak? Mewujudkan kepentingan pemilik bank nasional? Tidak Pak, pemilik bank nasional ya negara Pak. Memanfaatkan bunga sebagai modal pembangunan. Ini pemburu rente, ini skip. Menjadikan masyarakat tidak, iya, kesejahteraan material gitu Pak. Oke, sip Pak. Bebek. Ini rekaman gua taruh sini Pak ya. Tuh di channel. Terus ya kalau lu pengen les TKA bisa banget. Mata pelajaran wajibnya ada juga. Oke, gue sediain soal-soalnya juga. Oke Pak, lanjut lagi Pak. Masyarakat pesisir cenderung memiliki struktur sosial yang terbuka, lebih dinamis dan heterogen. Sementara itu masyarakat jauh dari pesisir cenderung lebih tertutup, statis dan homogen. Oke. Kemajemukan atau perbedaan sosial tersebut faktor apa Pak? Oke, ayo bantu like Pak. Iya, kan ada masyarakat pesisir, ada masyarakat pedalaman atau pegunungan. Itu ya wes sampai situ aja Pak. Berarti terkait apa? Iya, kondisi geografis Bapak. Oke, good. Dua lagi. Gue nggak banyak Pak ya. Durasi. Oke. Fenomena berkembangnya bank swasta menggunakan sistem pendanaan syariah di Indonesia tentu mempertimbangkan jumlah penduduk yang lebih banyak memeluk agama Islam. Hal ini menjelaskan bahwa dari segi komposisi keyakinan pemeluk agama Islam memiliki tipe konfigurasi apa? Konfigurasi itu pengaturan. Pengaturan. Mayoritas Islam di sini, Pak. Kalau kita bicara non komplementer ya berarti tidak dapat digantikan. Fragmentasi berarti perpecahan. Perpecahan sosial. Kompetisi seimbang. Kompetisi itu nggak seimbang, Pak. Kompetisi itu ada kalah dan menang. Dan menang. Gitu. Berarti kan mayoritas dominan. Gitu, Pak. Oke. Good. Oke Pak, lanjut lagi Pak. 64 yang follow. Mantap juga. Oke, sip. Oke, ya gue udah lama banget nggak ngajar ini. Perhatikan pernyataan berikut. Pergantian rezim Orde Baru menjadi rezim reformasi, konversi itu penggantian Pak ya. Minyak tanah ke gas sebagai bahan bakar keluarga. Terus krisis keuangan melanda benua melanda seluruh negara di benua Eropa. Penemuan teknologi pencarian korban hilang. Oke, berarti kan kita bicara yang direncanakan Pak, disengaja. Oke,
Kita lihat aja di sini. Oke, pergantian rezim Orde Baru. Ini masuk nih, Pak. Rezim reformasi. Konversi minyak tanah ke gas. Ini kan zaman SBY ya. Zaman SBY. Cuman bisa jadi satu itu nggak masuk. Oke. Cuma tergantung lah. Yang pasti nomor 2 ini yang paling benar. Oke. Krisis keuangan melanda. Krisis itu nggak pernah direncanakan, Pak. Krisis tidak pernah direncanakan. Oke. Dan pencarian korban hilang, teknologi Oke. 3 itu lu coret gak mungkin. 3 lu coret, 3 lu coret, 3 lu coret. Oke, 3 lu coret. Ini kan direncanakan ya, 2, 4 tadi Pak ya. 2 dan 4. Nah, 2 dan 4. Oke. Pencarian korban hilang menggunakan. Nah, 5 itu jelas nggak mungkin Pak ya. Menggunakan teknologi penginderaan. Ini kan musibah Pak. Musibah itu kan tidak direncanakan. Musibah tidak direncanakan. Oke. Musibah itu tidak direncanakan, Pak. Oke. Berarti kan B. Mantap. Oke, Pak. Sip. Ini rekaman ada di sini, Pak ya, di YouTube channel. Oke, kalau lu mau bimbel TKA, pelajaran wajib plus sosumnya, bisa banget lu PC Bang Yuda atau Bang Cidan. Oke. Ya, lu besok bisa belajar tuh bahasa Indonesia asli tuh, Pak. Oke, sip, Pak. Yaudah, nih gua tutup. Thank you, Pak ya, yang udah ngikutin live-nya. Bye-bye, Pak.